Wa muraja'atul abdi, dan koreksi dirinya seorang hamba, ngoreksi diri seorang hamba. Muraja'atul abd, muraja'ah itu kan kembali mempelajari. Muraja'ah, melihat dirinya sendiri. Uraji' nafsi, aku muraja'ah diriku. Kalau ada selama ini para santri, muraja'ah pelajarannya sudah dipelajari, dia pelajari. Dirinya sendiri dilihat perilakunya. Wa muraja'atul abdi, memuraja'ahnya, introspeksinya seorang hamba. Lidha'fihi, akan kelemahannya, wa uyubihi, dan aibnya, wa taksiri, dan keteledorannya, fi ima, di dalam melaksanakan sesuatu, alaihi, yang wajib baginya. Mengoreksi dirinya seorang hamba atas keteledoran, kekurangan dalam melaksanakan kewajiban itu, min wajibatin, termasuk keharusan, wa faraid, dan kefarduan, tijah Allah Ta'ala, di hadapan Allah, agar benar kebaikan kita. Dan ini semua adalah babun wasi'un, satu pintu yang sangat luas, lil wusuli, agar kita sampai kepada dairatul ikhlas, wilayah ikhlas. Selalu koreksi, otak-atik, korek tentang perbuatan kita. Wa antufakkira, dan hendaknya engkau berfikir bil awaqibi, imbalan di akhirat, akibatnya nanti di akhirat. Ala riya'i, karena riya harus kita pikirkan apa ancaman-ancaman riya. Apa hukuman atas riya? Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Allah tidak diberkahi kebaikan yang dilakukan dengan riya. Tapi kalau orang berbuat baik karena Allah, diganti di dunia sebelum di akhirat. Fa fi hadits Zaid bin Thabit, Zaid bin Habitin, dah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammah, barang siapa yang menjadikan dunia ini hammahu. Hamma itu adalah tujuan inti, pikiran yang selalu mengganggunya. Maksudnya, pokoknya cita-citanya. Farraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan porak-porandakan urusan dunianya. Porak-poranda itu adalah, Allah bukan menghilangkan juga, tapi kalimat porak-poranda itu ada seperti tidak ada, enggak terlalu berguna. Mungkin dia kaya raya tapi gersang, tidak menikmati semua, porak-poranda. Ruangan yang porak-poranda enggak bisa dipakai. Kasur porak-poranda, rumah, ruang tidur porak-poranda. Semuanya farraq itu. Ada seperti tidak ada. Enggak bisa dinikmati. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah menjadikan kefakiran terus ada di hadapannya. Biarpun katanya banyak duit, ternyata seperti orang enggak punya duit, pusing. Bayangkan punya perusahaan 16 kebakar, 4 stres masuk rumah sakit, enggak sadar kalau dia masih punya 10 perusahaan. Bukankah dia orang yang paling bodoh di atas kebodohan? 16 perusahaan, kaya raya itu. Kebakar 4. Masih 10. Wah, stres, masuk rumah sakit dia. Kayak enggak punya apa-apa. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutibalah, dan ketahuilah walam ya'tihi, tidak akan datang kepada seseorang minad dunya, daripada dunia, illa kecuali ma kutibalahu, seperti apa yang telah Allah tetapkan. Ma kutiba, apa yang telah ditetapkan oleh Allah lahu, bagi orang tersebut. Dan juga lihat wa ila awaqibihi, dan lihat juga akibatnya riya tersebut fil hayatil akhirati, di kehidupan di akhirat nanti. Di dunianya kayak begitu, di akhirat apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada seorang hamba. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba. Yakumu, melaksanakan kebaikan. Fid dunya, di dunia, maqama sub'atin, di tempat sum'ah wariya'in, riya. Maksudnya, siapa yang lakukan kebaikan dengan sum'ah dan riya, pamer, pengen dilihat orang, pengen didengar orang. Illa, kecuali samma'allahu, Allah akan perdengarkan maksud direndahkan, dipermalukan oleh Allah. Man samma', yakni diperdengarkan. Hambaku ini orang berbuat baik, kamu tahu dia adalah ahli ibadah, punya Quran 70 juz, 30 juz. Oh, sholat banyak.
puasanya setiap ini 60 tahun dia puasa Senin Kemis, tapi itu semua bukan karena aku. Allah dipermalukan di amamal mala. Di hadapan manusia, di mahsyar dipermalukan, di akhirat dipermalukan. Sehingga ustadz yang tidak ikhlas akan malu di hadapan murid-muridnya. Seorang ayah malu depan anaknya. Seorang anak malu depan ayahnya. Dipermalukan. Diperdengarkan kepada makhluk yang lain. Makhluk yang nanti di mahsyar. Ini loh, ini orang berbuat bukan karena aku. Ada ru'usil khalaiki di atas kepalanya makhluk-makhluk. Yaumal qiyamati di hari kiamat. Wakhris dan terus berkeinginanlah engkau. Ikhris semangatlah, terus berkeinginan ala antakuna. Hendakkan untuk menjadikan kaifiyatul ada'i lil ibadati. Ini tanda ikhlas. Di dalam melaksanakan atau di dalam cara melaksanakan ibadah. Masyru'atan dengan cara yang disyariatkan. Solehatan yang benar. Ma'uhsinil bawa'iti tentunya dengan niat yang benar. Ternyata enggak pakai niat saja yang benar, tapi juga ibadahmu itu yang benar. Enggak cukup mengandalkan ikhlas saya mau sholat. Pakai ilmu sholat dong. Ikhlas tapi sholatnya miringnya kemana itu? Sujudnya enggak benar, rukuknya enggak benar. Li'anal amil, sebab seorang yang melakukan kebaikan yuridu, dia itu sebetulnya kalau kita gambarkan seorang hamba yang melakukan kebaikan itu sesungguhnya dia menginginkan ayuqaddim amalahu untuk menyodorkan, memamerkan, menyodorkan amalnya lillahi kepada. Seperti kalau di kalangan hamba manusia kita ingin menghadiahkan kepada seseorang daging tapi bangkai, bukan orang gembira, marah dong. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh kita beri amal ternyata nggak ada nilainya, ya kayak bangkai kotor. Oleh ikhlasu fi niyati, maka sungguhnya ikhlas di dalam niat itu la budda harus ayak tarina dibarengi bisolahi, benar fil amal dalam perbuatan baik. Cara berbuat baiknya juga benar. Ma'amura'ati dengan menjaga, memperhatikan, mura'ati dengan menjaga dan memperhatikan apa? Dhawabiti syar'i, aturan-aturan agama, aturan-aturan syariat di dalam melakukan kebaikan. Pengen sedekah ikhlas, tapi nggak pakai aturan kebaikan. Bagaimana? Masih punya utang, jatuh tempo, banyak sedekah. Kalau punya utang ya jangan banyak sedekah. Ada sebagian mungkin orang yang menyeru, kalau kamu punya utang banyak, segera bersedekah, nanti akan dibayar utangmu oleh Allah. Ya salah dong. Bayar utangmu, jangan sedekah dulu. Ada motivasi. Percaya Allah Maha Kaya. Anda punya hutang sebanyak apapun. Bersedekahlah. Nanti Allah akan membayar. Allah akan memberikan rezeki pada. Oh enggak boleh. Ini namanya berbuat baik tidak pakai ilmu. Kalau Anda punya utang dan sudah jatuh tempo, bahkan sedekah menjadi haram. Enggak pakai ilmu beribadah juga tidak diterima oleh Allah. Kalau utang belum jatuh tempo masih mungkin misalnya jatuh temponya bulan depan. Sekarang kita ingin sedekah dan bulan depan kami sudah ada gambaran-gambaran. Ya sudah sedekah sah. Tapi hari ini sudah wajib bayar utang, tak tanya kita sedekah. Bukan menjadikan Allah ridha, Allah murka. Yang punya uang pun juga marah. Enak-enak aja banyak sedekah, utang lo belum lo bayar. Kan gitu. Coba kalau dia tahu marah dia. Kita pernah dengar suruhan sebagian orang begitu. Kalau kamu punya permasalahan berat, utang banyak, bersedekahlah. Nanti utangmu akan dibayar. Di mana itu? Membayar utang jauh lebih gede pahalanya daripada sedekah. Karena membayar utang adalah wajib. Sedekah adalah sunnah. Karena tidak punya ilmu repot. Berbuat baik tidak pakai ilmu itu repot. Menjerumuskan. Maka ilmu harus ada. Ilmu sedekah. Tujuan baik kayak apapun kalau caranya enggak baik enggak akan diterima oleh Allah, tanda tidak tulus. Bangun masjid bagus. Tapi menggerakkan perampok sama pelacur, perempuan yang diuji oleh Allah dengan kehinaan. Cepat-cepat duit yang banyak nanti, nyopet yang banyak biar cepat jadi masjid. Yang membangun masjid dengan sesuatu yang haram itu seperti kita wudhu. Wudhu baik untuk sholat tapi pakai air kencing. Mulai kapan? Kapan kira-kira bisa suci wudhu dengan air kencing? Kurang lebih seperti itu. Maka kalau niatnya benar tentu kebaikan-kebaikan yang dilakukan dengan cara benar.
Bisa jadi langsung satu poin, yang berbuat baik dengan cara tidak benar pasti bukan karena Allah. Kemudian setelah itu wal hirsu, terus berusaha. Alal adami takhayyuri, berusaha terus mengupayakan, berkeinginan kuat. Wal hirsu, berkeinginan keras. Ala adami takhayyuri, untuk tidak merubah. Wa tahawuli, mengganti. Tilkal bawa'ith, niat yang sudah ada di hati. Mula-mula niatnya benar di perjalanan bisa berubah loh ya. Sehingga memperbaharui niat itu terus berusaha untuk menjaga niat. Wal asbab, sebab-sebabnya. Ba'da syuru'. Jadi waktu mau melakukan kebaikan sudah kita renungkan tujuannya untuk apa. Tapi setelah berjalan bisa berubah itu niat. Maka di saat mulai berbuat baik tetap dijaga itu niat. Fil amali dan bil amr. Ila ayyantah ya, sampai selesai, maka setelah itu dia amalnya akan diterima oleh Allah.